Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi dalam acara kesayangan kita, Sarapan GPDI Situbondo, makanan rohani bagi hati. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa kondisi yang sedang ada sekarang ini, yang sedang kita alami, merupakan kondisi yang sering berubah-ubah. Kondisinya tidak menentu. Mulai dari adanya COVID yang melanda secara global, kemudian dampaknya terhadap perekonomian yang membuat perekonomian itu menjadi kacau balau. Kemudian juga tentang vaksin yang akhir-akhir ini kita sering mendapat kabar-kabar yang tidak mengenakan, sehingga terkadang kita tidak mengecek apakah kabar itu benar atau tidak, dan itu menimbulkan keresahan bagi warga, bagi masyarakat. Selain itu juga saudara, kita tahu bahwa ada teroris yang menyerang beberapa wilayah, bahkan di Indonesia sendiri pun ada, dan hal itu membuat masyarakat yang ada di daerah itu menjadi tidak lagi nyaman untuk tinggal di daerahnya. Mereka tidak lagi merasa tentram ataupun aman ada di rumah mereka sendiri. Terkadang di luar negeri pun saudara, banyak masyarakat yang karena adanya terorisme ini mereka berduyun-duyun untuk mencari kedamaian di negara lain. Mereka melakukan segala cara supaya mereka memperoleh damai sejahtera, supaya mereka bisa hidup sesuai dengan selayaknya mereka hidup. Kita melihat bagaimana damai sejahtera begitu penting, saudara. Apalagi di dalam kehidupan yang semakin sukar ini, orang mencari-cari damai sejahtera itu. Hari ini saudara, kita mau belajar beberapa poin tentang damai sejahtera. Yang pertama adalah damai sejahtera hanya bisa didapatkan di dalam Yesus. Kita mau membaca saudara di dalam Efesus 2 ayat 13 sampai 14. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ayat ini secara jelas menjelaskan kepada kita bahwa damai sejahtera hanya bisa kita dapatkan di dalam Yesus. Melalui pengorbanannya, Dia menjadikan damai sejahtera itu merupakan hak kita. Sekalipun kita adalah orang yang berdosa dan kita tahu bahwa orang yang berdosa tidak mungkin bisa mencapai damai sejahtera itu. Sehingga Yesus datang untuk memberi peluang atau menjadi pintu terbuka kepada orang-orang berdosa supaya mereka boleh merasakan damai sejahtera yang sejati. Dengan kata lain, Yesus menyegel damai sejahtera itu sehingga ketika kita mau menerima Yesus, mau mengakui pengorbanannya di atas kayu salib, kita dapat menerima damai sejahtera itu. Damai sejahtera itu dimulai dari diri sendiri, dimulai dari hubungan antara kita dan Allah yang diperbaiki, sehingga kita menjadi manusia yang baru. Karena kita sudah menjadi manusia yang baru, maka damai sejahtera akan memerintah suasana dan pikiran kita. Terkadang kita berpikir, kenapa ada beberapa orang yang meskipun kondisi sedang tidak menentu, kondisi sedang susah, tapi mereka bisa tetap merasakan kedamaian. Kita mau melihat dalam Filipi 4 ayat 7. Filipi 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sekali lagi dikatakan dalam ayat ini bahwa hanya di dalam Kristus Yesus kita memperoleh damai sejahtera yang sejati. Damai sejahtera itu akan memelihara hati dan pikiran kita. Jadi meskipun masalah boleh datang dalam kehidupan kita, meskipun kita ada dalam keadaan yang tertekan, kita tahu ketika kita bersama Yesus, kita hidup di dalam Yesus, maka damai sejahtera itu akan membuat kita mampu untuk melalui segala macam persoalan, segala macam keadaan. Kenapa beberapa orang tidak merasakan damai sejahtera? Karena mereka mulai kehilangan pandangan akan pengorbanan Yesus. Mereka mulai kehilangan fokus. Lalu poin yang kedua saudara, damai sejahtera dijaga dengan hidup yang berkenan kepada Allah.
Itulah kenapa orang yang tidak bisa hidup berkenan kepada Allah, tidak bisa lagi merasakan damai sejahtera. Sama seperti keselamatan yang dikaruniakan kepada manusia, memang keselamatan tersebut berasalnya dari Allah, atas pemberian Allah. Tapi jika keselamatan itu tidak dijaga, maka keselamatan itu akan hilang. Begitu pula dengan damai sejahtera. Damai sejahtera yang sejati dikaruniakan dari Allah. Apabila kita tidak menjaga damai sejahtera itu, maka damai sejahtera juga hilang. Untuk menjaga damai sejahtera itu, kita harus bisa hidup berkenan kepada Allah. Kita mau membaca dalam Lukas 2 ayat 14. Lukas 2 ayat yang ke-14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada Allah. Damai sejahtera tidak diberikan secara umum kepada dunia ini, tapi damai sejahtera diberikan secara spesifik kepada orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Allah. Untuk hidup berkenan kepada Allah, kita tahu bahwa kita harus menjaga kekudusan dalam hidup kita. Namun pada realitanya, pada kenyataannya, kita juga tahu bahwa selama kita hidup di dalam kedagingan, kita tidak mungkin melakukan hal-hal yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Dan puji Tuhan karena kita memiliki Allah yang setia, kita memiliki Tuhan Yesus yang begitu baik, yang bertanggung jawab atas hidup kita, maka Ia memberikan Roh-Nya kepada kita. Ia memberikan Roh Kudus. Di dalam Yohanes 14 di situ dijelaskan bahwa Yesus sendiri berkata bahwa Ia mengaruniakan Roh-Nya, Ia meninggalkan atau memberikan Roh-Nya itu untuk diam di antara kita, agar Roh Kudus itulah yang mengajar kepada kita bagaimana kita bisa hidup berkenan kepada Allah. Dialah yang memampukan kita. Roh Kuduslah yang dapat memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak mungkin. Oleh karena itu, damai sejahtera yang tidak bisa dicapai dengan kemampuan secara manusia hanya bisa dicapai apabila kita hidup berkenan kepada Allah dan meminta kepada Roh Kudus agar Roh Kudus memampukan. Jadi jangan tertekan saudara untuk mengusahakan hidup kita harus kudus, tapi mintalah kepada Roh Kudus, mintalah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang menjadi keperluan kita. Kemudian poin yang terakhir adalah damai sejahtera itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi damai sejahtera itu untuk kepentingan orang banyak. Damai sejahtera adalah modal untuk kita hidup bersama dengan orang lainnya. Damai sejahtera yang ada di dalam diri sendiri akan meluap atau meluber ke orang lain. Kita tahu ada salah satu organisasi yaitu PBB, merupakan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengusahakan untuk menjaga perdamaian di antara negara-negara yang ada. Hal itu baik, tapi perlu diingat saudara bahwa kedamaian pertama kali harus dilahirkan dari diri sendiri. Kita jangan lupa bahwa damai sejahtera itu harus dimiliki oleh orang secara pribadi. Kemudian setelah orang memiliki damai sejahtera itu di dalam dirinya, maka itu juga akan mempengaruhi suasana dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dalam Roma 14 ayat 19 dikatakan bahwa damai diberikan untuk kita bisa hidup dengan orang-orang yang seiman, orang-orang yang ada dalam mungkin satu gereja dengan kita. Kemudian damai sejahtera juga diberikan untuk orang-orang yang tidak seiman. Artinya ketika kita ada di lingkungan yang tidak seiman, maka kita tetap bisa merasakan damai sejahtera itu bahkan mempengaruhi mereka melalui kehidupan kita. Hal tersebut dicatat dalam Ibrani 12 ayat 14. Jadi saudara, kita sekarang sudah mengerti bahwa damai sejahtera itu hanya didapatkan di dalam Yesus Kristus. Mari jadi orang yang mau membagikan damai sejahtera itu. Mari jadi orang yang tidak hanya menerima damai sejahtera itu, tapi juga mau menyalurkannya untuk orang-orang di luar sana. Sekian renungan yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Semoga dapat memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.